kabar? Kamu habis dikat ya? Iya, aku taunya. Sebenarnya aku nggak tahu, cuman waktu minggu lalu aku lagi jogging di kantor, terus ketemu Bang Adi, ditanyain, net kok nggak kepus diklat? Kasihan tuh, terus minta. Aku cuma bilang, oh iya bang. Nah, terus lanjut lagi, lanjut jogging lagi. Dari situ baru tahu kalau kamu lagi diklat. Iya, tadinya aku kira kamu diklat ini, yang apa, yang punya KIC itu, yang peraturan internasional apa ya, lupa. Ya soalnya si Brian Vicky temenku nawarin di grup, nah di grup angkatanku, katanya ada yang mau ikut gak di klubnya KSIKC. Terus ya itu syaratnya kan TOEFL dan segala macam. Tadinya aku pikir kamu ikut diklat itu, soalnya kan katanya kamu mau pindah ke KSIKC, siapa tahu tertarik. Ternyata diklat ini ya, Intel ya, Intel narkotik ya, some kind. Good for you then. Sebelumnya mungkin kamu wondering aku di mana, ngapain, ngelakuin ini buat ngirim ini ke kamu. Jadi aku lagi pergi, aku lagi nggak di Jakarta, aku pergi aku pergi sendiri. Kemananya sebenarnya aku juga nggak tahu mau kemana, cuman belakangan ini aku nggak bisa, apa ya, I lost my mind. Aku jujur, aku iri sama kamu. Life after we break up, you have so much things to do. Ini udah 2 bulan semenjak kamu pergi waktu itu, dan mau jalan hampir 3 bulan. Kalau diinget-inget, setelah kamu mutusin aku, kamu pulang, terus puasa. Habis puasa yang kita ketemunya cuma bisa dihitung jari. Terus kamu pulang lagi lebaran. Habis lebaran kamu seminggu balik Jakarta, yang aku cuma bisa ketemu tengah malam. Terus habis itu kamu ke Korea, dan 2 minggu balik dari Korea, baru seminggu udah diklat lagi. Kayak apa ya, kayak padat banget jadwal kamu ya.
dibandingin sama aku yang nggak ada jadwal sama sekali. Maksudnya ya aku nggak punya kegiatan lain selain menyendiri, pulang ke rumah, ya gitu aja. Ya hampir 3 bulan ini aku masih belum bisa damai dengan diriku sendiri. Aku masih terus kepikiran kamu, masih iya masih masih gak bisa mengendalikan diriku sendiri sih tepatnya. Ya aku masih nangisin kamu terus sampai sekarang. Aneh gak sih? Random aja ya. Kadang even aku pernah di kantor kayak lagi nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba keinget kamu, terus ya udah aku tiba-tiba nangis sendiri sampai aku keluar ruangan terus cari tempat kosong di bawah di RPT. Aku apa ya, sehancur itukah mentalku. Ya jadi sebelumnya aku mau minta maaf juga berarti kalau misalnya ya aku ngelakuin hal kayak gini, ngerekam diri aku sendiri kayak gini, karena jujur aku takut buat ngontak kamu lagi. Even responmu baik-baik aja dan tidak, ya nggak canggung sih sebenarnya, ya udah seperti biasa aja, kamu yang baik yang responsif. Tapi aku merasa kayak aku salah kalau misalnya aku tetap ngontak kamu, karena di satu sisi kamu udah nggak mau, kalau nggak mau ya, iya kita udah bukan siapa-siapa lagi, aku udah bukan pacar kamu lagi, begitu juga kamu udah bukan pacarku lagi. Kayak ya aku nggak punya hak buat nanya-nanya kehidupan kamu, walau aku sejujur-jujurnya aku tiap hari pengen banget chat kamu. Cuman ya balik lagi, aku kepentok sama sadar diri sih. Ya aku harus sadar diri kalau aku bukan siapa-siapa lagi. Kalau kamu nganggap aku sebagai teman, toh kan teman nggak ada yang nanyain tiap hari.
nanyain udah makan, kamu di mana, lagi ngapain. Kayak teman nggak sampai segitu deh menurutku ya. Jujur aku kangen banget sama kamu. Oh, tiap malam kangen telepon dari kamu, suara dari kamu. Even kamu cuma nonton YouTube doang, dan ujung-ujungnya aku dengerin Bang Winda. Oke. Tapi setidaknya ketika aku nanya halo, ya kamu masih balas aku, dan itu cukup buat aku kalau kamu masih ada di situ. Aku kangen denger cerita kamu dan segala macamnya. Aku bingung karena aku udah gak punya tempat buat cerita lagi. Aku yang biasanya ya apapun aku share ke kamu, ya video-video reels atau ada berita apa atau ada kejadian apa. Mungkin gak banyak yang terjadi di hidupku selama kita pacaran, makanya aku jarang, mungkin menurut kamu aku jarang cerita. Tapi setelah kamu gak ada, baru kerasa ternyata kayak aku emang jarang cerita, tapi ketika aku mau cerita pasti cerita ke kamu. Dan ketika kamu gak ada, aku mau cerita ke siapa? Aku gak punya teman cerita. Kehilangan kamu bukan cuma kehilangan banyak hal, ya banyak yang hilang dari hidupku, termasuk salah satunya ya sahabat, pendengar cerita yang baik. Kalau kata dokter psikologi, orang bakal gampang buat gila, bakal gampang buat lost minds ketika dia nggak mengutarakan emosi dan ceritanya. Emosi dalam bentuk apapun, senang, sedih, bingung, takut, itu semua dipendam, terus ya udah ngefek ke otak dan kawan-kawannya. Ya mungkin itu yang terjadi sama aku sekarang. Aku berani bilang kalau aku stres. Selain karena olahraga ya, aku berhasil, ya beratku turun sekarang, lumayan lah. Kalau orang bilang aku kurusan, ya aku jawab aja iya, stres soalnya.
Oke, jadi sebenarnya aku mau pengen mana ya, aku nggak punya teman cerita. Aku pengen cerita ke kamu kali ini. Ya aku mau, mungkin nggak akan, kalau kamu tidak mengizinkan aku dan tidak berkenan seperti ini atau gimana, ya aku minta maaf. Mungkin ini yang terakhir aja dari aku. Jadi ya aku gila sekarang. Aku pergi nggak bilang siapapun, termasuk ke mamaku. Kan long weekend ya, Kamis Jumat libur, sama kayak 2 minggu yang lalu juga sama. Intinya bulan ini lagi banyak libur sebenarnya. Dan kenapa waktu sebelum kamu ke Korea aku ngotot banget mau ketemu kamu dan nanya hubungan kita gimana? Ya salah satunya karena ini di bulan ini tuh banyak tanggal merah yang harusnya kalau kita masih sama-sama kita bisa liburan bareng. Mana ketika sebelum kamu ke Korea aku nanya itu, iya niatnya kalau misalnya memang kamu mau ngasih aku kesempatan lagi, ya di bulan ini aku mau ngajak kamu pergi entah kemana pun yang kamu mau, terserah. Kita mau touring bisa, mau ke Bali bisa. Jujur aku udah ngisiin uangku waktu tukin kemarin, tukin sama THR. Aku dapat bonusan lah beberapa selain dari tukin ya. Masih ada lagi, itu masih aku simpan. Ini rencananya memang buat jalan-jalan sama kamu, buat liburan, sama kayak waktu kita ke Bali dulu. Jadi iya memang udah aku alokasiin sebenarnya, dan ya masih ada uangnya. Akhirnya karena begitu stresnya aku di Jakarta dan di lingkunganku dan di kehidupanku yang kosong ini, aku memutuskan buat pergi kemana aku juga nggak tahu sebenarnya. Cuman saat ini aku masih posisi lagi ada di Jawa Barat. Aku motoran sendiri dan ya gitu deh. Sebelum aku lanjut aku di mana, tadi aku sempat ngerekam aku buat rekam aku sekarang posisi lagi ada di mana. Mungkin bisa dilihat dulu. Halo, aku mau cerita. Aku nginap di suatu tempat yang aneh. Iya hotel sih, aku pesan di Traveloka.
hotel and resort gitu tulisannya. Cuman ternyata ini bukan, ternyata ada atraksi lain. Maksudnya ternyata ini water park. Jadi dia water park tapi ada villanya. Dari pintu masuk deh, tadi aku sampai bingung masuknya, takut salah. Aku jadi udah di luar raya. Nah, ini aku ganti kamera depan aja. Jadi ini jalan raya. Nah, jadi tempat masuknya di sini. Sangkan Resort Aqua Park, Sangkan Park Hotel Resort, Modita Riverside Resto, ya apalah itu, hotel and water park. Nah, aku bingung tempat masuknya kayak gini, kayak Dufan anjir, mau Ancol. Habis masuk dari gerbang, pintu masuknya sebelah sana ada apa itu ya, Kuningan Live Seafood Market, tapi nggak ada yang parkir ambulan, sepi banget. Sana ada, nggak kelihatan ya, ada gedung Phillip Island, gedung Phillip, nggak kelihatan, Phillip Island. Nah, entah nih gedung apa, gedung serbaguna apa gimana. Nah, bangunannya kayak gitu, kayak gedung nikahan apa ya. Nah, sebelahnya baru kayak pintu masuknya, kayak gerbangnya ke mana waterparknya tuh, kayak ada pintu masuknya. Nah, terus aku baca ini hotel resort, kiri waterpark. Nah, berarti nggak terus kan. Nah, di kiri ada ini apa coba, wisata berkuda, tapi nggak ada kudanya. Ini kayak di kalau dari konsepnya sih kayak di teater ya. Jadi dia ada tempat sendiri, maksudnya ada atraksinya sendiri, terus dia ada hotel dan resortnya. Lingkungannya juga mirip-mirip sih, ada pohon-pohon pinus, jalannya gede, sebenarnya bagus kayaknya. Nih tuh, jalannya tuh luas. Oh ya, nih waterpark. Nah, nggak kelihatan jelas tuh pesotannya segala macam. Tadi pas aku datang masih lumayan rame sih, kayaknya kayak ada anak sekolah lagi les renang gitu. Terus tadi pas aku keluar ke depan pada pulang. Sekarang udah nggak ada suara apa-apa. Sekarang udah jam 5. Ini resepsionisnya di situ, resepsionis. Sini ada komplek, ini ya komplek villanya. Jalannya luas kok, dan pohon-pohonnya asri. Pohon pinus dan adem juga.
Ini yang tipe cottage villa, tipe rumah gitu buat keluarga. Garasinya lumayan. Ini kayak satu komplek, lumayan bagus sih sebenarnya, cuman ya sepi sih, mungkin karena hari biasa nih. Ya semoganya mungkin karena hari biasa dan belum liburan juga, jadi kosong sama sekali nggak ada. Coba ke dalam deh, coba tak ada sesuatu. Oh sama aja kayaknya. Ini bentukannya kotak gitu ya, kayak perumahan, kayak rumah dinas gitu, lumayan. Nah yang ini baru tempatku, ini model kayak model ya hotel lah, hotel kalau ya barak lah ya, kalau di BDK modelnya barak. Itu motor kelihatan sah, udah keturunin tas-tasnya. Oh tuh kelihatan tuh. Nah water slide, bentukannya kayak ya, kayak wisma barak gitu kan. Tuh yang ini cuma satu mobil doang, dari tadi nggak ada mobil, satu motor. Sana ada motor lagi, nggak tahu kayak motor ininya penjaganya. Nah kita lihat kamarnya. Kebetulan aku dapet yang di bawah. Nah ini kamarnya lumayan luas sih. Ini king size loh, nggak tahu king size apa queen size. Ada sofa, nggak ada pintu masuk. Ya selain kamar biasa. Helm, tasku, jaket. Aku cuma bawa 2 tas ini doang. Tas motor nih, jas hujan, tas motor, isinya baju-baju. Ini juga isinya baju-baju. Kawannya biasa aja sih, nggak ada apa-apa. Ini shower, handuk, dapat payung. Ya wes gitu aja sih. Ya itu, jadi posisi aku sekarang ada di Kuningan, Jawa Barat. Nah, lebih detailnya ini, jadi ini posisi aku sekarang. Sungkan Park Hotel and Resort. Sekarang aku ada di daerah Kuningan, dekat Cirebon, sesuai dengan ya janji kita, yang nggak janji sebenarnya, wacana kita mau ke Cirebon touring. Nah ini posisiku sekarang. Nah, aku tadi pagi dari Jakarta, sekarang Bogor, Cibodas, Cianjur, Cimahi, Bandung. Tadi sempat makan siang di Bandung sambil istirahat bentar, terus lanjut lagi
ke arah Sumedang, terus naik sampai lewat Majalengka, tadi lewat Majalengka, terus sampai ke Kabupaten Cirebon, baru turun ke arah Kuningan dan sampai di sini. Kenapa aku milih di sini? Soalnya aku lihat ada Gunung Ciremai, dan kayaknya gunungnya gede, maksudnya iya besar, tinggi. Tapi tadi harusnya sih kelihatan dari gerbang ini ya, harusnya kelihatan dari gerbang pintu tadi masuk jalan raya itu, di sebelah depannya itu seberang itu harusnya kelihatan Gunung Ciremai. Cuman nggak tahu sih, aku dari tadi perjalanan sampai ke sini gunungnya nggak kelihatan. Harusnya sih gunungnya gede ya, gede banget, dan harusnya sih kelihatan kalau aku benar-benar di kaki gunungnya. Tapi entah ketutup kabut apa ketutup apa, jadinya nggak kelihatan gunungnya. Nggak tahu sih, mungkin besok pagi kalau misalnya kelihatan coba aku videoin. Terus kenapa ke Kuningan? Tahu ya, aku juga nggak tahu sebenarnya. Kenapa nggak ke Cirebon? Karena panas ternyata, daerah pantai utara pantai. Jadi ya, aku kepikiran. Terus kan tadi lihat map ada Gunung Ciremai, kayaknya gunungnya gede dan mungkin dingin. Coba sana, tapi nggak usah tinggi, nggak usah ke atas, di kaki gunung aja. Terus gue lihat ya paling dekat Kuningan. Ya udah, aku cari-cari di Traveloka, ketemunya ini, hotel ini. Sebenarnya agak aneh lah, coba lihat deh. Nah, ini harganya di sini. Nah, sedangkan aku di Traveloka tuh dapetnya cuma 340.000. Entah, nggak tahu ada promo apa gimana. Ya lumayan, dapat 300.000, hotel resort bintang 4 di kaki Gunung Ciremai. Why not? Ya udah, aku ambil. Terus aku motoran berangkat pagi, subuh subuh sih siap-siap ya, cuman ya siapnya akhirnya jalannya jam 6 jalan. Terus tadi sampai Bandung sekitar jam 11 kurang, kira mampir cari makan dulu, terus sambil istirahat. Jalan lagi tadi jam setengah satu jalan. Terus sampai di sini jam berapa tadi? Jam 4 lewat lah, hampir setengah 5 tapi masih belum setengah 5. Jam 4 lewat. Ya udah, naruh barang, tadi ngerekam, istirahat, sempet ketiduran juga ternyata tadi, capek banget ketiduran. Bangun udah mau isya, terus ya udah sholat maghrib isya, terus aku tadi keluar cari makan, karena nggak tahu di Kuningan ini makanannya apa. Jadi aku tadi di sebelah agak kesana ada Warmindo agak gede sih, ini fotonya. Tuh makan pinggir jalan, lumayan. Sini sih cari yang hangat mie rebus. Soalnya tadi bangun tuh kebangun gara-gara menggigil, ternyata saya pakai AC nya dingin banget tadi, belum aku kecilin. Kalau di luar sih nggak terlalu dingin ya, cuman adem aja, tapi bukan adem sampai dingin banget gitu, enggak.
cuman nggak panas. Terus udah, terus mampir Indomaret beli pop mie buat besok pagi sarapan. Sorry, aku kelupaan sesuatu, jadi nanti aku taruh di tengah aja ya. Jadi aku tuh tadi agak bingung, jadi aku dari kosan tuh bawa goodie bag. Iya biasa lah goodie bag. Nah tadinya tuh mau buat beli pop mie, buat beli pop mie kan di Indomaret. Terus sebenarnya tuh tasku tuh udah penuh banget, jadi ini tuh agak mengganggu sebenarnya. Aku tuh bingung taruh di mana. Akhirnya aku selipin di tas rempangku, tapi ini agak tebel banget jadinya barang-barangku nggak muat. Jadinya aku dompetku tuh ku kantongin di saku jaket, sama HP ku taruh di sini yang satunya. Jadi makanya jadi selempangnya kosong, karena kosong akhirnya muat ku taruh ini. Nah yang aku kaget adalah pas aku di kasir tadi, aku mau bayar nih, kan udah dihitung, aku ngeluarin ini, mau itu kan, mau masukin ke sini, ternyata apa coba, kasih plastik aja, plastik Indomaret coy, langka ini, gila, di Jakarta udah nggak ada kayaknya. Waktu di Bandung nggak ada juga, di Malang nggak ada, kenapa di sini masih ada plastik? Aku bilang tadi aku mau masukin pakai ini kan, terus tiba-tiba banyak ngeluarin plastik set dimasukin lah, anjir lah. Terus ngapain gue bawa ini cuma buat beli pop mie kalau ke Indomaret, bawa ini karena kalau nggak gitu kan nggak mungkin ini aku cantolin mana, ini di motor nggak ada, ternyata dapat plastik anjay. Wow, tulisannya aduh, tas ini dapat hancur dengan sendirinya, wih gokil, penemuan macam apa ini, plastik yang mudah dan hemat, plastik yang bisa didaur ulang sendiri. Kenapa di Jakarta nggak pakai ini? Daripada bayar nih 4.000 kalau di Indomaret. Ya wis gitu aja. Besok pagi aku banget pagi lagi, paling gak sama kayak tadi, jam 6 jam 7 lah berangkat kemana, haus, lihat aja nanti kemana motorku berjalan. Sama ini sih aku nggak kuat motoran malam, ternyata anginnya tadi keluar bentar aja kayak masuk angin. Ya nggak masuk angin sih, biasa lah kayak aku biasanya kalau keluar malam gitu. Tapi tenang aja, aku bawa amunisi kok. Tolak linu, kenapa nggak tolak angin? Karena tolak linu karena badanku sakit semua. Nah ini aku bawa ini sama kontrapen, bawa plosa juga, jadi buat ngatasin angin oles plosa dulu sebelum jalan. Terus yang pegel kan sini biasanya tanganku yang kanan pegang, kayaknya bekas kemarin olahraga juga belum ya, bekas olahraga, jadi masih agak-agak ngilu. Makanya aku bawa kontak pen sama ini tolak ini. Biar aku minum dulu ya. Ini jamu
Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Hah. Kenapa nekat? Gak tahu. Siapa yang nyuruh? Gak tahu juga. Kenapa kepikiran? Ya pasti kepikiran lah. Apalagi kamu. Intinya semua ini tuh beranjak dari aku yang gak bisa melupain kamu begitu saja. Kayak terlalu banyak apa ya, gak bisa, sumpah gak bisa. Aku gak ngapa-ngapain aja kepikiran kamu. Gimana aku mikirin kamu, gimana ya, gitu deh. Nggak capek di motor? Capek. Siapa yang bilang nggak capek? Motoran 4 jam, 3 jam. Berarti tadi aku ke Bandung non-stop. Nggak istirahat. Istirahat? Nggak istirahat. Cuman isi bensin pun tadi udah di Cimahi, udah sampai udah deket Bandung. Baru isi bensin. Paling aku berhenti pinggir jalan kayak peregangan gitu. Terus apa? Ya jalan lagi. Aku bawa minum kebetulan. Jadi di motor aku ada minum. Jadi nggak mampir, tinggal minum. Apa ya? Takut kesiangan sebenarnya. Takut kesiangan sampai Bandung. Cari makanan keburu siang, sampai sininya keburu malam. Takut keburu malam. Nah, aku takut kalau malam tuh, karena motorku kan nggak pakai lampu tambahan kan, lampunya lampu standar. Ya terang sih memang, cuman kalau untuk touring malam tuh bahaya. Touring malam tuh harus nambah lampu pasti, harus. Jadi kayak karena kita nggak tahu, entah ada kabut, entah ada asap, ada apa, nggak ada yang tahu. Dan biasanya kan jalur yang dilewatin jalur pegunungan ya, nggak ada lampu, sama sekali nggak ada lampu, jadi bahaya. Tadi aja aku perjalanan dari Bandung ke sini itu kan ya berkelok-kelok, naik turun gunung, naik turun bukit. Kadang tuh ya pembatasnya cuman dikit doang, terus sananya tuh udah jurang gitu. Kayak kalau ya amit-amit nauzubillah min dzalik, kalau misalnya entah rem blong atau gimana ya bahaya, memang bahaya banget. Jadi makanya nggak ngebut, nggak boleh, bukan nggak boleh ya, gimana, mau bahaya. Jadi belokan tuh nggak kelihatan, jadi belok tuh mobil dari sana nggak kelihatan. Dan ininya banyak truk, nggak tahu kenapa banyak truk pengangkut pasir, pengangkut batu gitu, dan itu banyak banget. Jadi baik yang arah ke sana maupun arah ke sini tuh banyak truk. Jadi selain kita nyalip truknya juga salip-salipan. Dan jalanan itu cuma satu jalan ke sana, satu jalan ke sini. Jadi ya kita harus siap siaga lah. Untungnya naik motor, kalau naik motor tuh enak. Jadi kayak biar bisa pelan-pelan ngintilin, terus nengok dikit, nengok ini ada nggak, ada mobil nggak, kalau nggak ada langsung naik. Ya untungnya kan untungnya motor gue yang ini kan enak, tenaganya kan gede, jadi bisa instan. Kalau misalnya kosong dikit langsung dapet. Kalau yang Lexi agak ya instan juga, cuman yang Lexi kalau agak mendem, jadi dia agak harus cari momentum dulu baru keluar tenaganya.
nggak bisa langsung kita gas langsung jengkak gitu, nggak bisa. Kalau yang ini bisa karena motor kopling tuh. Terus apa lagi ya, capek tadi udah ya, capek capek kok, apalagi motornya gini. Aku sempet kepikiran mau ganti motor, ganti yang biasa aja, maksudnya yang kopling juga tapi yang naked, jadi emang buat touring, yang naked bike, jadi yang stangnya biasa, bukan yang sport. Cuman ya ntar dulu lah, aku baru beli motor, kamu ganti lagi. Kalau yang Lex itu nyaman banget, enak. Kalau tadi kepikiran kalau misalnya jalannya belok-belok gitu, kita sebenarnya enak pakai Matic, jadi kayak shoot. Kalau ini kan aku tiap tiap tikungan tuh harus turun gigi, tar lurus dikit naik gigi, nanti turun lagi, ini apa turun gigi lagi, jadi kayak ya harus cepet, maksud ya harus inilah, harus fokus terus. Kalau yang Matic kan ya udah tinggal gasrem aja. Cuman enaknya itu kalau yang kopling jadinya kita fokus. Kadang kalau misalnya Matic tuh karena cuma gasrem doang, suka bengong, suka meleng. Terus aku selama perjalanan ngapain? Ngapain? Dengerin lagu pun iya sehabisnya aja. Maksudnya kadang kalau misalnya udah ini ya udah, soalnya takut habis juga, takut baterai intercomnya habis, sama takut baterai HP ku habis. Jadi nggak selalu dengerin musik. Terus kalau nggak dengerin musik aku ngapain? Aku ngobrol, tapi bukan ngobrol sama diri aku ngobrol sama kamu. Aku ngebayangin ada kamu di belakang, atau paling enggak aku ngebayangin lagi telepon sama kamu. Jadi suka iya ngomong apa yang terjadi di jalanan, ya kayak biasa kita motoran, wih ada ini ada itu, kayak apa yang aku lihat di sekitarku di jalanan itu ya aku ngomongin. Ngomong gimana ya, kayak biasanya aku ngomong ke kamu, lihat deh tuh sungainya, itu bagus banget, ada sawah kelihatan, itu ada gunungnya kelihatan. Atau kadang suka ngomongin pengendara lain, itu bapak ini lama jalan, ibu-ibu ini nyebrang sembarangan. Atau kalau enggak ya bengong, dalam artian bukan bengong nggak ada pikiran, bengong mikirin kamu, kayak macem-macem nih. Aku tuh kadang ya aku memvisualisasikan di kepala aku aja, kayak kira-kira kalau ada kamu mau ngomong apa ya, kira-kira kamu kalau ada kamu kita ngobrol apa ya. Ya udah ngobrol aja di kepala aku tuh, halusinasiku. Ya setidaknya itu yang membuat aku tidak ngantuk di jalan, dan tidak nggak kosong pikirannya. Jadi ya aku lebih baik mengisi pikiranku dengan kamu, dengan pembicaraan kita, daripada aku harus berusaha buat nangis, aku nggak mikirin kamu.
yang ujung-ujungnya malah nanti jadi kosong terus aku nggak fokus, malah bahaya. Mending mending ngebayangin kamu lagi ngomong sama aku. It keeps me sane, membuatku tetap waras dalam pikiranku. Walaupun mungkin orang lain akan menganggap aku tidak waras ya, karena aku berbicara dengan kamu yang ada di kepalaku, bukan aku bicara dengan diriku sendiri. Aneh memang, cuman nyatanya ya gitu. Besok aku berangkat pagi lagi, kemungkinan akan nerusin jalan ke arah Jawa Tengah. Kalau aku lihat di map sih, ya mungkin ke arah Purwokerto, Wonosobo. Nanti kalau misalnya aku udah nyampe, aku kabarin. Mungkin itu dulu aja sih, takut kelamaan juga. Kamu lagi, aku nggak tahu kamu lagi ada di mana, lagi apa, lagi ngapain, lagi sama siapa, kerjain apa. Oh, kamu lagi di luar, lagi jalan, apa lagi main, apa lagi di kamar, nggak tahu ya. I wish I know. Kenapa nggak nanya? Aku takut buat ngechat kamu lagi. Setakut itu. Walaupun rasanya pengen banget ngechat kamu tuh, cuman mana ya? Itulah saat aku pengen banget mau ngechat kamu, tapi iya di satu sisi juga ada yang nahan aku, kayak jangan gitu. Nggak boleh, lu tuh bukan siapa-siapanya dia, lu harus sadar diri, lu udah nyakitin dia, udah bikin trauma buat hidupnya, terus masih lu kejar-kejar juga, masih kapan mau berhentinya. Kadang ya itu sisi diri aku yang aneh, yang menahan aku buat ngotot kamu. Cuman di sisi lain juga kayak, ya lu jangan nyerah, effort lu gak seberapa, lu udah ngelakuin, ya lu udah buat salah, iya lu tunjukin lah kalau lu serius, kalau lu benar-benar menyesal dan segala macamnya. Jangan diem aja. Kalau lu diem aja, dia akan mikir lu senang, gimana ya, dia akan mikir lu bahagia kalau diputusin dia, gimana ya. Coba lu bayangin kalau misalnya dia mikir, ini orang habis nyakitin gue kok langsung hilang, nggak apa-apa, nggak ngejar lagi apa gimana, apa emang udah nggak sayang apa gimana ya, apa emang udah
emang dari awal udah gak cinta kali ya, ya udahlah biarin aja. Coba bayangin kalau kamu mikir kayak gitu, sakit. Di saat aku berjuang melawan diri aku sendiri, iya, iya, musuh aku sekarang diri aku sendiri ya. Aku mengklaim diriku sakit. Sakit mental, bukan sakit mental sih, lebih kena mentalnya. Iya, aku sakit hati, sakit perasaan. Jadi mungkin aku ngelakuin kayak gini sebenarnya ya aku mau mencari sesuatu, entah gimana ya, mencari sesuatu kayak, ya harapanku semoga setelah aku melakukan hal gila dan hal bodoh ini, ketika aku kembali nanti ada yang berubah dari aku. Sampai hijrah tapi motoran nggak jelas ya kan. Pengertian hijrah adalah berpindah dari sesuatu yang buruk ke sesuatu yang lebih baik. Ini aku sedang mencoba berpindah, mencoba mencari yang aku nggak tahu aku mencari apa. Aku nggak tahu kapan aku bisa sembuh lagi dari keadaan yang aku yang seperti ini. Aku nggak tahu sampai kapan. Mungkin itu dulu cukup untuk kali ini. Sebenarnya nanti kalau misalnya aku udah sampai di tempat yang lain lagi, insya Allah aku kabarin. Karena aku nggak punya teman, karena aku nggak punya siapa yang harus dikabari lagi selain kamu. Aku ngelakuin ini buat semoga kamu baik-baik aja ya. Dan jangan lupa makan, istirahat yang cukup. Kalau mau olahraga, mungkin ini saat yang tepat buat kamu mulai lari lagi, ikut zumba, atau mungkin kamu mau daftar gym lagi. It's okay. Udah nggak ada yang ngarang kamu kan buat nge-gym. Udah nggak akan ada yang ledek kamu buat buang-buang uang. You do you. Lakuin apapun yang membuatmu senang. Beli apapun yang kamu suka. You deserve better. Sorry for everything.
still there.